Pemirsa Harapan Baru yang berbahagia, Shalom. Senang sekali saya kembali berjumpa dengan saudara pemirsa dalam acara podcast Harapan Baru pada kesempatan ini. Saya Ibu Nara yang akan memandu diskusi pada kesempatan ini dan telah hadir di hadapan kita narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Pendeta Justus Abraham Lawalata MTH. Yang familiarnya dipanggil Bapak Pendeta Justus. Ya, mari kita sapa beliau. Shalom Pak Pendeta. Shalom Ibu Nara. Oke, apa kabar Pak Pendeta? Baik, puji Tuhan. Oke, Pak Pendeta sekarang tugasnya di mana ya? Bu Nara, saya diperpanjang untuk periode kedua, tepatnya periode 2024 sampai 2028 di GKPB Jemaat Kristus Kasih dan Pasar. Baik, berarti masih di GKPB Kristus Kasih ya Pak Pendeta ya? Yes, masih di GKPB Jemaat Kristus Kasih, Jalan Debes nomor 6. Denpasar. Denpasar. Ya. Baik Pak Pendeta. Apa kira-kira kesibukan Pak Pendeta sekarang ini Pak di pelayanan khususnya ya? Iya, Bu Nara, di bulan-bulan ini kami akan unduh-unduh ya ibadah syukur hasil bumi. Anak-anak kami ada sekitar 46 orang akan CD. Wow, banyak sekali Pak Pendeta ya? Ya. Dan kami masih bergumul berdoa untuk pembangunan gedung gereja yang cukup besar. Itu kesibukan. Dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti biasa, kaum ibu, kaum bapak, sekolah minggu, pemuda, remaja, PA, komsel, pemuritan, dan sebagainya di gereja yang tergolong besar. Iya, tentunya sangat kompleks ya Pak Pendeta ya, apalagi sekarang ini kan di akhir tahun gitu ya Pak Pendeta ya. Pasti ada banyak program-program yang harus terlaksana, khususnya di tahun 2024 ini ya Pak Pendeta. Nggih, betul Bu. Baik Pak Pendeta, kita saat ini akan bercakap Pak ya, kita akan berdiskusi terkait misi itu dimulai dari mana gitu ya. Nah Pak Pendeta, kita tahu bahwa kita sering mendengar bahwa kekristenan itu kan identik dengan misi gitu ya Pak Pendeta ya. Apa sih sebenarnya Pak misi itu ya? Iya, Bu Nara, secara umum yang saya paham, misi itu adalah tindakan, perbuatan, aksi yang kemudian orang merasakannya. Entah satu orang, entah dua orang, atau banyak orang merasakan dari aksi itu, tindakan itu, perbuatan itu. Lalu orang yang melakukan misi itu, tindakan itu, biasa mereka mendapat tugas atau mandat. Itu mungkin pemahaman pribadi saya, misi secara umum. Iya, berarti seseorang yang diberikan tugas atau mandat untuk melakukan. Iya, sesuatu. Ya, sehingga orang lain mendapatkan pesan dari apa yang dilakukan itu. Betul. Gitu ya Pak ya. Betul nah, sekali. Jika itu kan umum Pak. Nah, kalau secara khususnya gimana Pak misi itu? Secara khusus, secara iman Kristen, ya misi itu yang pertama adalah Allah memberikan mandat kepada Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk melakukan tindakan penyelamatan. Karena ada dosa, ada kesalahan umat yang harus diselesaikan. Yesus menyelesaikan itu dengan sangat luar biasa. Nextnya, Yesus melanjutkan misi-misi itu kepada pengikut-pengikutnya, murid-muridnya, sampai kepada gereja kita. Apa yang harus dilakukan gereja? Ya, jawabannya seperti apa yang Yesus lakukan dulu. Ya, memberitakan kabar baik, mendoakan, menasehati, menghibur, sampai kepada memberi pertolongan. Contoh, ada orang yang tidak makan, sedapat mungkin kita memberikan mereka makan. Betul. Itu yang Yesus lakukan. Itu misi secara khusus dalam kaitan dengan misi di dalam Kristen atau dalam ajaran Kristen menurut Alkitab, pastinya menurut Alkitab. Iya, artinya bahwa misi itu dari Tuhan Yesus
kepada murid-muridnya, kemudian sekarang kepada gereja, gitu Pak ya. Saya, Bu Nara. Iya. Nggih. Ya karena gereja kan orangnya. Orangnya, betul. Orangnya ya. Nggih. Nah, Pak Pendeta, apakah misi ini sama dengan menjadi saksi ya Pak? Iya, betul. Bahasa yang lain ya bersaksi. Bahasa yang lain adalah memberitakan apa yang dulu Yesus katakan, kita lanjutkan. Apa yang dulu Yesus buat, kita lakukan. Jadi dengan perkataan, dengan perbuatan kita berarti kita sudah bersaksi tentang apa yang dulu Yesus sampaikan. Jadi bukan maunya kita, bukan suka-sukanya kita. Sehingga jenis kesaksian pun kiblatnya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bukan maunya kita. Iya. Artinya pusatnya, sumbernya itu kan berarti Tuhan Yesus ya, terkait dengan Betul. misi ini ya Pak ya. Nah, bahkan ada yang pernah saya mendengar bahwa jika gereja ini tidak melakukan misi, lebih baik gereja ditutup gitu ya. Pernah mendengar gitu Pak ya, saya pernah mendengar gitu ya. Artinya penting nggak ini Pak ya? Misi itu penting ya Pak ya? Iya, Bu Nara, saya sepakat dengan hal itu. Saya punya kalimat bahwa misi itu adalah ujung tombaknya gereja. Gereja yang tidak bermisi masalah. Mungkin bahasa yang lebih ekstrim, gereja yang tidak bermisi berdosa. Iya. Berdosa gereja itu kalau dia tidak bermisi. Mengapa Pak ya kok penting sekali misi itu ya? Iya, karena tujuan dari sang pemilik misi itu, Missio Dei itu, agar semua orang menerima shalom. Jadi dengan misi, dengan kesaksian, kata-kata dan perbuatan, orang menerima shalom. Orang mendengarkan tentang Yesus, bahwa dia adalah penyelamat, dan percaya kepadanya, dan kemudian mendapatkan shalom, mendapatkan keselamatan. Itu sesungguhnya pokoknya, intisarinya. Sehingga penting, penting bagi gereja. Berarti tugas utama nih Pak ya, Pak Pendeta ya, tugas utama ya. Lebih pas lagi, betul Bu Nara, tugas utama gereja adalah bermisi, bersaksi sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Iya betul ya. Berarti tugas utama. Nah, kalau begitu kira-kira bagaimana caranya Pak ya supaya gereja itu sadar gitu akan misi itu? Karena belum tentu semua gereja paham ya. Belum tentu orang juga memahami dan melakukan misi itu ya. Jadi bagaimana kira-kira kita bisa melakukannya itu Pak? Iya, Bu Nara, yang pertama ini pasti tugas para gembala, tugas para pendeta, ya teman-teman pastor, romo, sama juga. Kita harus menyampaikan itu dalam khotbah kita. Dimanapun kita bilang kepada jemaat kita, kepada warga jemaat kita, ayo semua terlibat dalam misi. Tidak boleh ada yang lipat tangan. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya kita mengangkat isi-isi Alkitab yang menjadi referensi kita. Sebab jemaat sangat kritis. Pasti dia tanya, di mana ayatnya? Kita harus menyampaikan. Misalnya dalam Matius pasal berapa? Pasal 28. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, dan seterusnya. Misalnya, berarti mereka semakin dikuatkan. Pak Pendeta berbicara dari mulut, lalu Pak Pendeta membawa referensi Alkitab. Betul, di dalam Alkitab bermisi, bersaksi adalah tugas utama setiap orang yang ada dalam komunitas gereja. Ya betul Pak ya. Jadi tapi tentunya ini tidak mudah ya Pak Pendeta ya untuk melakukan misi ini, kecuali memang sudah disadari betul oleh setiap orang percaya panggilan hidupnya, tugas yang utama itu adalah menjadi saksi atau membawa misi Allah itu ya. Nah kadang di sinilah kadang kesadaran itu tidak ada. Kalau kesadaran tidak ada, pasti dia akan santai-santai kan, berpangku tangan. Berarti intinya bahwa ketika kita melakukan misi itu berarti kita bekerja Pak Pendeta ya, bekerja dan kita melakukan sesuatu. Nah Pak Pendeta, dari mana sih kita bisa melakukan misi ini Pak? Karena kan apakah dari mana, kemana, di mana gitu ya. Jadi tentunya ini tidak mudah. Jadi kira-kira yang praktisnya mulai dari mana kira-kira?
Terima kasih Bu Nara. Kalau kita memeriksa isi Alkitab, Bible kita, maka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8 dan juga ayat-ayat yang lain, di situ kalau saya pakai bahasa sederhana, misi itu mulai dari rumah, terus lingkungan tetangga, terus kota di mana kita tinggal, terus ke kota-kota yang lain, terus ke negara-negara yang lain, terus sampai ke ujung dunia. Jadi mulai dari rumah. Siapa yang ada di rumah? Di rumah itu ada orang tua kita kalau kita anak. Kalau kita seorang suami, berarti ada istri kita, ada suami kita, ada anak-anak kita. Mereka yang harus sama-sama mengerti misi. Mereka yang harus sama-sama mengambil peran dalam bermisi. Jadi mulai dari rumah. Begitu Bu Nara. Iya, berarti dari lingkungan terdekat Pak Pendeta ya. Iya. Oke, kalau pernah saya baca itu Pak dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini kan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Pak Pendeta coba bisa nggak dijelaskan nih Pak Pendeta lebih detail lagi nih maksud dari ayat ini ya. Saya pernah ini mendengar ayat ini tapi ya kurang paham sebenarnya ujung bumi gitu ya. Kayak jauh sekali gitu ya. Kira-kira gimana lebih simpelnya ini ayat ini. Iya, terima kasih Bu Nara. Yang pertama di Yerusalem. Perintah ini kan ditujukan kepada para murid Yesus yang kemudian rasul-rasul itu. Yerusalem, tepatnya Yudea, itu adalah kampungnya. Kampung dari para murid, termasuk Yesus di situ. Jadi berarti memang dari keluarga. Dan notabene mayoriti murid-murid Yesus itu adalah family. Sepupunya Tuhan Yesus, ya keluarga. Artinya keluarga dari orang tuanya Yesus itu, Maria dan Yusuf. Yohanes, Andreas, Yakobus. Jadi Yerusalem, Yudea menunjuk kepada keluarga. Ya, kalau di Denpasar, saya di Denpasar, ya itulah Denpasar, itulah Yudea, itulah Yerusalem. Kemudian nextnya sampai keluar Denpasar, keluar Bali, ke Eropa, ke Amerika, itulah ujung bumi. Jadi dimanapun kita berada itu ujung bumi. Kalau hari ini saya ada di Denpasar, saya bermisi di Denpasar, ini ujung bumi saya. Besok saya ke Papua, misalnya, saya bermisi di Papua, itu ujung bumi saya. Jadi di mana kita berada itu ujung bumi kita. Jadi dari rumah, lingkungan, masyarakat, di kota, di kabupaten kita, di provinsi kita, atau di tempat lain di mana kita berada, termasuk tempat-tempat yang belum kita pergi. Jika kita ada di sana, kita bermisi. Jadi misi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Iya, baik Pak Pendeta, artinya bahwa jangkauan misi itu luas sekali ya Pak Sangat Pendeta. luas. Dan tentunya bahwa kita ini kan tidak mungkin pergi ke seluruh dunia, ke ujung-ujungnya jauh gitu kan. Kayak saya nih ya, jangankan keluar negeri ya, keluar Bali aja udah jarang gitu ya. Dan tidak semua bisa, belum pernah ya maksudnya ke seluruh Indonesia gitu. Artinya bahwa seperti Pak Pendeta katakan bahwa di mana kita berada itulah ujung bumi gitu Pak ya. Yes, betul. Artinya bahwa Pak Pendeta ini adalah sesuatu yang menjadi tugas kita ya. Nah Pak, bisa nggak Bapak sampaikan kalau menyampaikan misi itu di lingkungan terdekat. Nah, kira-kira dalam bentuk apa ya Pak Pendeta? Ya, makasih Bu Nara. Lingkungan terdekat di dalam keluarga, ya sudah pasti. Istri, suami, anak-anak kita, mungkin juga ada sepupu, saudara yang kita tinggal dengan kita, yang kita ajak, kita memberitahu mereka. Mereka juga paham, mereka harus menjadi tim kita, teamwork kita. Jadi keluarga itu yang sudah paham akan misi Allah, Missio Dei, dia harus menjadi teamwork. Iya. Sehingga di sekolah, anak saya di sekolah, anak saya di kampus, dia bermisi. Ya, anak saya di tempat pekerjaan, di hotel misalnya, dia bermisi. Ya, di tetangga bermisi. Bisa. Banyak cara yang bisa kita lakukan.
Dimanapun kita berada, ada banyak cara yang kita bisa lakukan. Saya kasih contoh di tetangga saya. Di tempat saya tinggal, kediaman saya itu agak sedikit kotor. Dan lingkungannya banyak sampah. Saya berusaha kalau tidak pagi, sore saya akan membersihkan. Dan itu sudah boleh dibilang di halaman tetangga. Saya bersihkan sampah, saya buang pada tempatnya, dan saya percaya mereka akan melihat dan mereka akan memberikan apresiasi. Paling tidak apresiasinya adalah saya orang Kristen bersih, menjaga kebersihan. Itu sudah nilai. Bagi saya ini misi, sebab menurut Kejadian ada satu mandat yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa, yaitu berkuasalah atas bumi ini, rawatlah bumi ini. Ya, bahasa ilmu ekologi adalah rawatlah bumi ini. Jadi saya sudah merawat. Saya siram itu tumbuh-tumbuhan. Ada bunga-bunga, saya siram agar dia hidup. Jadi saya bermisi dengan cara yang sederhana, tapi Alkitabiah. Ada ayat Alkitabnya sebagai pendukung bahwa kita mendapat peran tanggung jawab dari Allah, misi dari Allah, mandat dari Allah, rawat akan bumi ini agar bumi ini tetap bersih, lestari, udaranya segar, airnya bersih untuk kita dan untuk anak cucu kemudian. Iya, begitu Bu Nara. Iya, jadi misi itu berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai kekristenan itu Pak ya, walaupun secara umum itu teraplikasi dalam hidup kita dengan nyata kan. Kayak Pak Pendeta menyiram, walaupun itu mungkin bukan halaman kita kan. Bukan. Ya bukan ya Pak ya, apalagi bukan gitu. Artinya bahwa kita bisa merawat walaupun itu bukan punya kita. Sama juga dengan kita mungkin mengasihi ya. Mengasihi itu bukan dengan sesama dengan kita saja, bukan keluarga kita yang sedarah saja, tapi juga dengan yang tidak ya, sesama orang lain juga kita kasihi. Betul. Nah Pak Pendeta, artinya bahwa kita itu ketika kita melakukan misi itu kan kita tidak boleh malas gitu ya. Kita berarti action gitu ya. Kita melakukan. Sehingga pesan itu sampai kepada orang-orang di sekitar kita artinya gitu ya. Nah Pak Pendeta, kira-kira ada nggak tantangan-tantangan yang dihadapi ketika kita melakukan misi itu? Iya. Yang pertama secara iman Kristen, Bu Nara, bahwa si jahat atau yang kita kenal dengan iblis pasti berusaha untuk menghambat. Sebab pekerjaan si jahat, pekerjaan iblis itu adalah bagaimana shalom, berita keselamatan tidak didengar, Tidak tersampaikan. Karena itu pekerjaan si jahat, pekerjaan iblis adalah menghambat misi. Itu kita akui. Yesus pun dalam melakukan misi, ia dicobai oleh iblis, ia dilawan oleh iblis. Betul. Syukur Yesus menang, dan pasti Yesus menang karena Yesus adalah Tuhan. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saat ini kita sudah mulai terpengaruh oleh budaya hedonisme. Apa itu? Hari-hari kita, pikiran kita, waktu kita, tenaga kita fokuskan kepada mencari uang, bekerja, sehingga kadang kita tidak punya lagi konsep tentang misi. Pokoknya bekerja, apa tujuannya? Mendapat gaji. Berbisnis, apa tujuannya? Mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Berupaya semaksimal dengan berbagai cara, apa tujuannya? Uang, harta, kedudukan. Sampai-sampai misi itu tidak ada di pikiran kita dan tidak ada di hati kita. Jadi budaya hedonisme, budaya mengejar harta, membuat peranan kita, mandat dari Allah untuk bermisi itu nyaris tidak kita lakukan, tidak kita praktekkan, tidak ada action sama sekali. Kalaupun ada, mungkin dia mengalir begitu tanpa kesadaran. Jadi dia melakukan saja, dia tidak punya kesadaran akan hal itu. Yang baik adalah dia melakukan karena ada kesadaran. Bukan mengalir saja, tidak bisa. Harus ada kesadaran bahwa saya harus bermisi. Yang berikut
bahwa orang berpikir itu tugas pendeta, itu tugas bapak pendeta saya, itu tugas ibu pendeta saya bukan pendeta. Nah, itu masalah. Maka itu memang perlu edukasi di jemaat, di keluarga, dan seterusnya. Begitu, Bu Nara. Iya, Pak Pendeta, terima kasih Pak Pendeta. Artinya bahwa tidak mudah ya untuk bermisi itu Pak ya. Jadi tantangannya mulai dari iblis yang ingin mengacaukan, menggagalkan gitu ya, supaya misi itu nggak sampai kepada orang yang kita layani gitu ya, ataupun membuat orang itu malas kan, kemudian membuat orang itu tidak ingat lagi tanggung jawabnya gitu ya. Iblis itu pintar sekali ya dengan segala cara. Kemudian juga Bapak katakan tadi memang sudah mulai bergeser ya Pak ya, fokus untuk bermisi itu sudah mulai bergeser dengan hal-hal dunia gitu kan. Sudah Pak Pendeta katakan mulai fokus kepada apa yang kepuasan duniawi gitu kan, kenikmatan dunia seperti uang, jabatan, prestige gitu kan. Nah itulah mulai mengejar kemuliaan-kemuliaan yang bersifat duniawi gitu ya Pak Pendeta ya. Nah baik Pak Pendeta, supaya kita kembali lagi kepada tugas misi ya Pak Pendeta ya, karena Pak Pendeta katakan itu adalah yang utama, tadi dikatakan kan tugas yang utama, terutama gereja, orang-orang percaya itu adalah misi. Nah sekarang ada nggak Pak, gimana caranya ya supaya, ada nggak trik atau tips supaya kembali orang percaya itu sadar akan tugas itu Pak? Ya, terima kasih Bu Nara. Sekali lagi, semua yang terlibat di dalam misi, dia harus melakukan yang namanya pelipat gandaan. Ada istilah pemuritan, ada istilah komsel. Itu bisa kita lakukan. Jadi gereja-gereja harus punya komsel, punya pemuritan. Satu grup itu ada 5 orang. Lalu kemudian dia membentuk lagi sel. Ya, ini sangat praktis, sederhana, tidak perlu ruangan yang besar, tidak perlu tempat yang spesial. Di ruang kopi kita berbicara ayat Alkitab, lalu kita mencari lagi murid yang baru, kita muridkan lagi orang, dia menjadi guru, dia muridkan lagi, pelipat gandaan atau pemuritan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau kita tidak meminta Tuhan bimbingan, dalam hal ini Roh Kudus, kita tidak bisa. Sebab ini bukan pekerjaan manusia, ini pekerjaan Allah. Oleh sebab itu gereja, orang-orangnya, kita yang sudah betul-betul mendarah daging misi itu, kita harus minta Roh Kudus. Roh Kudus memberkati gereja, Roh Kudus memberkati orang-orangnya, agar mereka punya kesadaran yang pertama tentang misi, punya hati misi, gaya hidupnya adalah misi, genetiknya itu adalah misi. Itu yang Allah mau, itu yang Yesus inginkan. Sebab itu pesan yang paling prinsip sebelum ia kembali ke surga. Ia bilang, kamu harus bersaksi, saya akan kembali ke rumah Bapa, saya akan datang kedua kalinya. Jadi Yesus meninggalkan misi. Bu Nara, ini hal yang sangat istimewa. Sebab ini mandat dari Tuhan. Coba bayangkan satu saat saya mendapat mandat dari Bapak Presiden mewakili Indonesia, saya ke Eropa untuk melakukan sesuatu. Wow, itu prestasi number 1. Mewakili Indonesia ke Eropa. Ini mandat dari Allah dalam Yesus Kristus, sangat-sangat besar. Tidak ada tandingannya, tidak ada duanya. Apa goalnya? Agar semua orang mendapat shalom Allah. Wah, luar biasa ya Pak Pendeta. Kalau kita renungkan ya tentang misi Allah ini ya, artinya bahwa ini bukan pekerjaan manusia tapi pekerjaan Allah ya Pak Pendeta ya. Dan ini ketika ini diberikan kepada manusia, itu berarti ini ada tanggung jawab Pak ya, Pak Pendeta ya. Bisa dikatakan tanggung jawab dan nanti akan dipertanggungjawabkan ketika kedatangan Kristus 2 kali kan, begitu Pak ya. Artinya bahwa kita harus bekerja, itu ya Pak. Nah, Pak Pendeta, sudah panjang lebar kita bercakap ya Pak ya, tentang misi, bagaimana pentingnya, kemudian tantangannya, terus dari mana dimulai gitu kan. Ada banyak hal yang sudah kita percakapkan. Nah Pak Pendeta, sebelum kita mengakhiri akan diskusi ini, bisa Pak Pendeta sampaikan closing statement-nya.
Ya, terima kasih Bu Nara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, misi yang kita bicarakan hari ini adalah misi Allah atau Missio Dei. Itu berarti mandat dari Allah kepada kita, kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang dikasihi, kepada gereja secara lembaga. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita bersama-sama menyadari akan misi ini, menyadari akan tugas ini. Ini tugas mulia, tugas yang dari Allah. Yang ketiga, setelah kita sadar hal itu, kita lakukan. Tidak boleh tidak, harus action. Sebelum kita action ada dua hal. Yang pertama kita minta bimbingan Roh Kudus. Yang kedua, kita harus melengkapi diri. Caranya bagaimana? Baca Alkitab. Tidak bisa tidak. Harus baca Alkitab. Sebab Alkitab itu adalah kitab suci. Alkitab itu adalah firman. Alkitab itu adalah Allah. Ketika kita membuka Alkitab, Allah berbicara kepada kita. Kita mendapat pesannya dan kita membawa pesan kita kepada orang lain melalui kata-kata dan perbuatan. Itulah misi dan goalnya. Shalom Allah, nama Tuhan dimuliakan. Bukan si A, bukan si B, bukan lembaga A, lembaga B, bukan gereja A, bukan gereja B, tetapi Allah yang dimuliakan. Begitu Bu Nara. Kami sangat mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang Pak Pendeta berikan, atas diskusi dan sharing yang luar biasa, tentunya sangat melengkapi para pemirsa Harapan Baru. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Pendeta ya. Sama-sama. Tuhan Yesus kiranya memberkati Pak Pendeta dimanapun Bapak Pendeta melayani bersama dengan keluarga dan jemaat. Amin. Baik pemirsa Harapan Baru yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, demikian diskusi kita pada kesempatan ini terkait misi dimulai dari mana. Kiranya boleh memberkati kita semua dan kami mohon pamit undur diri dan sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.